kompeten, dan berkarakter sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan global. Halo, Bapak Hari. Sudah terdengar suara saya, Bapak Hari? Masih belum terdengar suaranya Bapak Hari. Bapak Hari, tapi ini kita sudah jadikan co-host, Bapak. Halo? Masih belum terdengar, Bapak. Kita tunggu. Oh, suara saya sudah. Nggih, suaranya berarti alhamdulillah bisa terdengar. Bapak Dokter Hari, nggih. Ini kita di layar masih belum bisa mendengarkan suara Bapak Dokter Hari. Eh, hmm, sudah menggunakan dua device, Bapak? Halo? Sudah, sudah. Oh, ini alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah. Sudah terdengar, Bapak? Nggih. Ya, suaranya. Iya, alhamdulillah. Nggih. Sudah Bergema, terdengar suaranya. bergema tadi ya. Eh, nggih, terkenal apa? Terkena bermasalah tadi nggih, Pak, nggih, device-nya nggih. Iya, ini Nggih, aku. Suaranya tadi kedengaran. ini sudah terdengar jelas, Bapak. Nggih. Baik. Oke, kita langsung mulai, nggih, Bapak. Jadi sebelum kita mulai untuk pemaparan pada pemateri kedua, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Apoteker Hari Purnama. Berikut adalah kurikulum vitae dari Bapak Dr. Apoteker Hari Purnomo. Ini beliau di sini berasal dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan jabatan fungsional akademik lektor. Luar biasa. Kemudian email, YouTube, dan juga Instagram, di mana ini adalah media sosial dari beliau yang sangat berisi materi-materi yang sangat edukatif tentang pengembangan molekular docking. Nah, riwayat pendidikan perguruan tinggi beliau berasal semuanya dari UGM, dari S1, S2 ini di ITB, kemudian lanjut pada program doktor kembali lagi pada UGM dan mengabdi sekarang menjadi dosen UGM. Luar biasa, ini pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan sampai dengan uh, ISCC di sini dan semuanya terkait molekular docking, bahkan beliau juga uh, melakukan pelatihan pada auditor mutu dan juga workshop terkait akreditasi untuk jurnal nasional. Nah, ini pengalaman beliau, jadi memang beliau sudah pakar ahli di sini pada kimia medisinal terkait dengan desain pengembangan obat, kimia organik, farmakokimia gitu di sini. Di sini juga beliau menjadi pengajar pada Fakultas Farmasi UAD, Fakultas Farmasi USB, bahkan ada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, ini banyak sekali. Ini ada 62 slide, nggih. Luar biasa. Bapak Hari kurikulum vitae-nya di sini bahkan untuk publikasinya juga ini bukunya ada banyak, Bapak. Jadi ada 14 lebih, bahkan ini juga ada paten, invensi dengan metode baru, sintesis senyawa HP 2009, luar biasa.
Jadi saya tidak bisa menyampaikan sampai dengan halaman terakhir, tapi dari kurikulum vitae Bapak hari ini sangat luar biasa sekali dan memang menunjukkan kepakaran dan ahli pada bidang kimia medisinal molekuler. Demikian CV yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Dr. Apoteker Hari Purnomo. Memang sangat pengalaman. Untuk pemaparan materi, waktunya adalah 60 menit. Kemudian untuk sesi tanya jawab kita lanjut 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Apoteker Dr. Apoteker Hari Purnomo. Monggo Bapak. Ya. Suaranya bisa kedengaran. Nggih, suaranya sampun terdengar, sudah jelas. Nggih. Monggo Bapak. Nggih. Saya akan suaranya menggema aja. Alhamdulillah alamin, meskipun banyak hambatan ya, kita bisa share bagi ilmu. Baik, langsung aja. Dengar slide saya kelihatan ya? Sampun Bapak, slide-nya sudah terlihat dan suara Bapak Hari sudah terdengar. Baik, saya kebetulan dikasih tugas peran farmakokinetik dan farmakodinamik dalam pengembangan desain obat secara in silico. Jadi kita di sini ada kata farmakokinetik, farmakodinamik, desain obat secara in silico. Nah, jadi farmakokinetik itu berasal dari kata Yunani farmakon dan kinetikos gerakan, digunakan untuk menggambarkan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi suatu sinyal. Ngomong-ngomong tentang absorpsi, itu kita mungkin semua sudah mengenal adanya hukum yang 5, Rule of 5, Lipinski ya. Belum kita bicara. Nah, jadi ini tentang absorpsi obat. Obat yang bagus itu memenuhi syarat Rule of 5, hukum yang 5. Nah, kita lihat kebetulan saya menemukan atau tepatnya dikirimin Algetika ya, yang memenuhi Rule of 5 dari Lipinski ya. Jadi bobot molekul 244 atau di bawah 500 ya. Kemudian log P di bawah 5. Kemudian akseptor hidrogen 3, donornya 4. Nah, jadi sebenarnya 4 sebenarnya, cuma karena pakai angka 5, maka terkena dengan rule of 5. Nah, saya akan sedikit nyinggung tentang absorpsi obat yang pernah saya teliti, yaitu tentang vitamin B12. Vitamin B12 ini molekulnya besar sekali, tapi kalau kehilangan 2 hidrogen, itu di KLT sama ya, RF-nya sama, tapi nggak mempunyai aktivitas biologi. Nah, S1 saya meneliti tentang ini, ternyata dia kehilangan 2 hidrogen, ya, menjadi 1353, dan terjadi melengkung di sini, ada pembentukan cincin 1, dan ini bisa didetek dengan sinar X, sehingga S1 saya bisa membuktikan ini. Tapi hipotesa yang kedua tentang kerapatan elektron baru saya dapat jawab setelah saya S3. Nah, yang perlu diingatkan lagi, semua sudah tahu ya bahwa absorpsi ini kalau di farmasi kaitannya dengan bentuk sediaan ya. Tentu kalau injeksi intravena nggak perlu absorpsi, langsung di intravena. Nah, berikutnya sediaan sirup, baru pulveris, kapsul, kemudian tablet. Jadi tentu saja
harga sirup biasanya lebih mahal ya karena absorpsinya cepat sehingga efeknya nanti cepat. Nah, metabolisme ini sebenarnya saya nulis buku ya, dan ini karena waktunya sedikit ya, jadi ini kita lewat aja ya. Nah, farmakokinetik itu secara luas didefinisikan sebagai efek biologi yang dihasilkan dari interaksi antara obat dan sistem biologi. Nah, tadi sudah dibahas sebenarnya ya. Desain obat secara in silico tadi sudah dibahas, saya hanya mau menggarisbawahi saja ya. Jadi sebenarnya ada selain docking, HKSA, ada virtual screening dan de novo design. Jadi yang sering dibicarakan memang yang dua ini, docking dan HKSA aplikasinya. Jadi ini saya akan menyampaikan dengan style saya. PPT-nya tidak seperti yang tadi ya, sempurna bahasa Inggris terus rapi ya. Saya ingin menyampaikan secara sederhana. Jadi LBDD itu ligand based drug design, ini aplikasinya dengan HKSA ya. Sesuai dengan namanya, di sini desain obat dan menemukan tentu saja itu berbasis ligand. Ligand yang dimaksud adalah obatnya. Sehingga apa? Ya kita sebenarnya nggak perlu reseptornya. Nah, saya menulis buku hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Jadi kita cukup merubah-rubah gugus sehingga nanti dibuat persamaan garis, dan dari persamaan garis itu kita bisa menemukan molekul atau mendesain molekul baru yang lebih poten dari database yang ada. Untuk SBDD, Structure Based Drug Design, aplikasinya molekular docking ya. Ini sebaliknya ya, jadi desain obat dan penemuan obat berbasis struktur. Struktur yang dimaksud adalah targetnya, yaitu protein, bisa berupa enzim atau reseptor. Nah, saya nulis buku molekul docking pertama dan analognya menggunakan plan. Ya. Nah, obatnya perlu untuk pembanding saja. Nah, ini saya akan sharing tentang penemuan obat ala barat. Ini sering dipresentasikan oleh para pakar kimia medisinal di Indonesia ya. Nah, tapi mohon maaf, selama masih boleh berpendapat, mumpung belum dilarang, itu sebenarnya saya sedih kalau lihat slide ini. Kenapa? Karena slide ini itu kalau untuk penemuan obat itu katanya 5 kali ABPN. Ya. Nah, kalau 5 kali ABPN tentu Indonesia nggak pernah dapat menemukan obat sampai kiamat ya. Kita merdeka, modalnya bismillah, dengan bambu runcing dan tank yang direbut pun bisa merdeka. Jadi saya kurang setuju kalau kita didoktrin dengan penemuan obat ala barat. Nah, saya menawarkan penemuan obat dengan kearifan lokal, yaitu local wisdom. Nah, jadi bukan berarti tidak kita ambil yang dari barat, kita ambil, tapi yang penting-penting saja, yang tidak penting nggak usah. Ya. Di sini kita akan membuat beberapa langkah. Yang pertama, kita harus dimulai dari state of the art atau lead compound ya. Nah, di sini kita contohkan. Nah, state of the art itu konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inventif, dan merupakan sinonim dari ungkapan prior art. Nah, kelihatannya susah ya, tapi kalau slide berikut ini kita akan mudah memahami. Nah, kita semua pernah pakai pipet lurus. Untuk orang sakit itu susah, sehingga penemu ide ini membuat cincin-cincin sehingga pipet bisa dibengkokkan. Nah, pipet lurus tadi disebut prior art. Kemudian resleting, kita mungkin punya resleting. Kita lihat kalau resletingnya bukan YKK, biasanya suka melorot. Nah, YKK menyempurnakan resleting tadi dengan
membuat cenilan di sini sehingga kalau ditutup ini ngunci. Nah, jadi figure art itu adalah sesuatu, bisa metode, bisa barang yang punya kekurangan. Terus kita perbaiki. Nah, saya menggunakan paracetamol sebagai figure art untuk memperbaikinya. Banyak sebenarnya yang lain sebagai figure art dalam bidang obat, misalnya aspirin. Aspirin itu kurangannya apa? Mengiritasi lambung. Tamoxifen, mefloquine, derivat penisilin, INH, dan seterusnya. Banyak sebenarnya. Nah, setelah kita tadi punya invensi penemuan, nah itu tentu diprediksi dulu dengan dongeng ya. Jadi prediksi dengan dongeng keunggulannya apa penemuan tadi. Setelah secara dongeng bagus, baru kita sintesis, kemudian kita buktikan dengan hewan coba ya, uji efek utama dan efek samping, baru kita patenkan. Lalu kita uji preklinik lengkap ya, baik efek utama, efek samping, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, meskipun nanti kalau jadi obat harus diulang ini karena harus didampingi balai POM. Yang berikutnya adalah kita buat desain industri. Jadi kalau di farmasi, di lab, kita hanya membuat 1 gram. Nah, itu kalau untuk kebutuhan industri nggak cukup. Makanya harus dibuat pilot project. Kita harus bekerja sama dengan teknik kimia. Baru kemudian dari pilot project itu dapat diproduksi obat baru tadi. Obat baru tadi yang diproduksi oleh pilot project baru bisa digunakan untuk uji klinik. Ya. Fase 1, 2, 3 baru registrasi. Nah, tadi ini udah ya. Dongeng saya lewatin aja, yang penting-penting aja. Ada rigid dongeng. Ini yang kita bicarakan itu dongeng small molecule ya, jadi bukan protein-protein, tapi ligand ke protein. Nah, rigid dongeng ini dua-duanya rigid seperti kunci dan gembok. Faktanya obat dengan target itu nggak kaku, jadi ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Yang berikut adalah semi flexible dongeng. Jadi reseptornya itu rigid, ligandnya fleksibel. Jadi ini semi. Ini juga masih belum cocok sebenarnya dengan keadaan tubuh kita. Nah, yang paling cocok adalah flexible dongeng. Dan saya memperkenalkan plan ya, protein ligand N16 itu dua-duanya fleksibel, baik target maupun ligandnya. Aslinya ini di Jerman sana, produk Jerman, bekerja di Linux ya, untuk Win32. Sementara laptop kita sudah Win64. Nah, oleh karena itu, atas jasa Bapak Satrio Nuryadi, sarjana teknik Magister Engineering, dosen IT di UTY, maka beliau memodifikasi menjadi ke Windows dan sangat simpel. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang dalam dongeng ini RMSD validasi. Jadi kalau berita itu kan harus valid ya, nggak boleh hoax ya. Ini pagi-pagi saya udah dapat hoax ya. Jadi saya dituduh untuk memutar video saya di acara. Loh, kok bisa? Nggak mungkin lah masa acara orang video saya diputar. Acara sendiri aja saya nggak pernah putar video saya. Jadi betul-betul hoax. Nah, jadi harus di bawah 2 ini. Parameternya, parameter RMSD, parameter dari validasi itu adalah RMSD, itu harus di bawah 2. Nah, saya menggunakan kode ini, PDB6 berisi siklooksigenase 2 dengan inhibitor selektif SC558.
Jadi saya adalah langsung praktek ya. Jadi kalau teori itu banyak ya, semua orang bisa baca buku ya, tapi kalau praktek mungkin bisa dihitung. Nah ini dari Nufredi itu paracetamol bekerja memblok enzim siklooksidinase 2. Nah sehingga PGG2 dan PGA2 sebagai mediator nyeri itu tidak terbentuk, sehingga nyeri kita nggak ada yang lapor nyeri, jadi nyeri kita nggak ada. Nah kita ini langsung praktek ya, jadi kita validasi. Jadi target tadi, enzim tadi kita download, kemudian kita preparasi protein dan replika. Jadi kalau terdiri dari polimer itu kita ambil satu aja. Kayak tadi kalau kita lihat di kode PDB itu ada A dan B. Nah kita ambil salah satu aja. Dan kita pisahkan dengan Yasara, protein dan replika. Kemudian dengan Marvin kita buat 10 konformasi dengan energi yang berbeda, kemudian kita running dopingkan. Lalu kita hitung RMS ini. Kemudian untuk docking, karena aset aminofen atau paracetamol jadi senyawa penuntun, maka itu akan jadi pembanding dari molekul yang saya desain, yaitu alketika dan MH 2011. Caranya sama, dengan membuat molekul struktur tadi itu dibuat pH 7,4 karena kita rencanakan pemberian per oral. Sedangkan protein dan referen ligan kita ambil dari validasi. Nah kebetulan ada enzim sitokrom P452 2E1 itu bisa kita pakai untuk memprediksi efek samping hepatotoksiknya. Caranya sama, kita validasi dulu. Nah ini gambar enzim si suka di Yasara. Nah kemudian kita copot, kita kembalikan. Nah ternyata valid 1,2183 angstrom. Kemudian referen ligan HC58 itu kita cari skor dockingnya minus 71, paracetamol minus 67, alketika minus 85, MH 2011 minus 95. Nah jadi seperti ini kedudukan di dalam reseptor atau enzim tadi. Nah di sini terlihat bahwa makin minus skor docking, makin poten obat tersebut. Ini secara in silico, secara docking. Nanti setelah kita sintesis tentu akan kita perhatikan. Nah sebelumnya kita akan bicara tentang farmakodinamik. Ya. Jadi interaksi paracetamol dengan enzim itu seperti apa? Dalam molekul docking harus diingat bahwa yang berinteraksi itu adalah molekul yang real berinteraksi dengan target. Jadi kalau kita mendockingkan astanilit itu jelas salah. Kenapa? Karena astanilit nggak pernah berinteraksi dengan reseptor. Acetanilit kalau kita makan, maka otomatis di posisi para akan terjadi hidroksilasi. Nah, sehingga menjadi paracetamol. Jadi makan astanilit atau paracetamol sama aja. Efeknya sebagai paracetamol. Nah, ini yang harus dipahami dalam docking. Jadi, seperti misalnya mendocking hesperidin. Ada itu jurnal luar negeri docking hesperidin. Benar enggak? Menurut penelitian in vivo dari Bu Rina Hirwati dari USB, itu hesperidin dan hesperidin itu kalau diuji in vivo dengan hewan coba itu sama khasiatnya. Padahal hasil dopingnya bagus hesperidin. Ternyata hesperidin itu mengandung gula.
Nah, gulana lepas menjadi hesperidin. Makanya hati-hati kalau mendokeng, jangan sampai kita salah karena tidak memperhatikan tentang metabolisme obat. Nah, ini efek samping hepatotoksik terjadi NAPI N-acetyl paraquinonin ini yang akan berinteraksi dengan sel hepar apabila dosis berlebih, dosis berkepanjangan atau dimakan bersama obat yang sama-sama butuh glutathione transferase sehingga NAPI tidak kebagian akan berinteraksi dengan sel hepar. Misalnya derivat kurkumin. Jadi jangan minum paracetamol dengan temulawak atau bangsa yang mengandung kurkumin. Nah, jadi terjadinya di ikatan di sini di posisi orto dari hidroksi. Nah, ini untuk prediksi efek samping hepatotoksik bisa kita lakukan juga. RMSD-nya kita validasi dulu, targetnya tadi, enzim tadi, dan valid. Kemudian ini kita uji. Nah, bedanya dengan efek utama, kalau efek samping itu makin minus skornya, makin hepatotoksik, makin disukai enzim. Metabolisme menjadi NAPID atau turunannya. Nah, ini bedanya dengan efek utama. Di sini kelihatan bahwa paracetamol lebih stabil atau lebih minus berinteraksi dengan enzim. Sitokompe 452E1 dibanding Alg3 dan MH 2011. Dan ini akan kita buktikan secara hewan coba. Nah, ini interaksi paracetamol dengan enzim siklooksigenase 2. Nah, di sini paracetamol tidak kelihatan ada interaksi dengan serin 530. Serin 530 adalah fingerprint untuk analgetika. Kita lihat yang ini paracetamol tadi diperbesar. Ini apa namanya? Yang bergerigi ini itu ikatan hidrofob. Kalau yang ada yang hijau adalah ikatan hidrofil. Ini nggak ada ikatan hidrofil. Ini ada hijau tapi kelihatannya saking dekatnya ya sehingga tidak ada jarak. Nah, kita lihat di algetika ini ada serin 530 yang merupakan fingerprint analgetika. Nah, sehingga di sini sesuai dengan pembuktian obat ini lebih poten dibanding paracetamol. 1,96 kali. Untuk MH 2000 bukan, ini masih yang tadi hanya menjelaskan ini ya. Ada yang hijau ini adalah ikatan hidrogen yang bergerigi. Ini adalah ikatan hidrofob ya, yang batu bata, warna batu bata. Nah, di sini MH 2011 itu ada serin 530 fingerprint untuk analgetika. Bahkan ini ada 2 ikatan hidrogen ya. Nah, dan ini terbukti MH 2011 itu 5 kali potensinya dibanding paracetamol. Tapi bahannya lebih mahal dibanding algetika sehingga tidak saya tawarkan di industri. Nah, ini hasil sintesis ya, kita harus mengelusidasi struktur. Nah, dan ini tidak mudah karena alatnya tidak ada. Jadi harus kita kirim ke LIPI Tangerang sana, nunggu berminggu-minggu sehingga kita dapatkan proton NMR, karbon NMR, dan LCMS. Nah, sementara kalau inframerah di kampus saya ada. Dari sini disimpulkan bahwa ternyata memang benar ya. Molekul yang kita sintesis itu adalah sesuai dengan yang kita targetkan, yaitu algetika atau MH 2011. Atau ini 1,3 bis parahidroksifenilurea. Jadi sebenarnya algetika ini sudah pernah ditemukan sama Fred Applegate, ahli kimia dari Amerika tahun 1959, tetapi dia orang kimia jadi nggak tahu
Untuk apa? Ya, tahunya ini ada molekul baru, patenkan sudah. Sementara saya mendesain para hidroksifenilurea sama Allah diblendakan menjadi 1,3 bis para hidroksifenilurea, sehingga molekulnya nggak bisa saya patenkan. Yang bisa saya patenkan adalah cara membuat saya berbeda dengan Fred Applegate, dan juga efek analgetik antipiretiknya saya ada, sementara Fred Applegate nggak ada efek karena orang gila. Ini untuk MH 2011 juga. Nah ini konfirmasi atau hubungan antara scopodocaine dengan uji in vivo dengan hewan coba. Jadi ternyata ketika ED50-nya 58, paracetamolnya 91, MH 2017 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian kita konfirmasi histopatologi dengan hewan coba. Ternyata ini paracetamol hepatotoksik, dan dengan dosis yang sama ketika kurang hepatotoksik. Demikian juga MH 2011. Nah ini gambar gambar hati dari tikus yang dibedah ya. Ini yang meneliti harus kerjasama dengan kedokteran hewan ya, supaya valid. Jadi ini yang HP 2009 atau HP 3, di mana di paracetamolnya terjadi kerusakan. Demikian juga dengan MH 2011 ya. Paracetamol memberikan banyak kerusakan di sel hepat. Nah, jadi dengan plan tadi itu saya berhasil menemukan algetika ya, lebih poten dari paracetamol 1,96 kali, lebih ramah terhadap hepar ya, lebih kecil efek samping hepatotoksisnya, lebih murah, memenuhi syarat rule of five, hanya perlu satu langkah reaksi, menghasilkan produk samping NH3 yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk amonium sulfat. Desain industri pertama kali dibuat oleh Profesor Dr. Wahyudi dan tim dari Fakultas Teknik Kimia UGM. Kebetulan dia sudah almarhum ya, tahun lalu kalau tidak salah meninggalkan kita. Mudah-mudahan jadi pahala karyanya. Belum ada teman obat sintetik dari Indonesia, meskipun produksi farmasi di Indonesia sekitar 295. Sedih sebenarnya. Saya patenkan HP dan MH 2011. Saya rubah menjadi algetika. Masuk ke 107 inovasi Indonesia 2015. MH masuk ke 106 inovasi Indonesia 2014. Ini kebetulan pernah Kimia Farma tertarik ya, ingin mengadakan kerjasama, tapi sayang sekali jalan di tempatnya, ya maklum BUMN kalau mengeluarkan uang susah, jadi alhamdulillah tidak pernah keluar uang 1 sen pun sehingga bebas dari KPK ya. Saya takut kalau keluar uang nanti bisa diusut KPK. Kebetulan ini enggak ada 1 sen pun enggak ada keluar uang dari Kimia Farma, dan perjanjian sudah berakhir kemarin. Nah ini apa? Kalau kita akan melihat memprediksi farmakokinetik, kita perlu canonical smile dan kita masukkan ke ini software ya. Biasanya ada workshop pelatihan ya, tapi karena ini waktunya sebentar kita sekilas saja. Nah ini hasil dari PKCSM tadi ya, bahwa log P-nya tadi ini paracetamol yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah algetika. Jadi makin besar log P, tentu makin larut lemak ya. Jadi makin lipofil, sehingga ini memenuhi rule of five ya, seperti yang tadi sudah disinggung. Kemudian untuk LD50 ini juga sebelum diuji dengan hewan coba bisa kita prediksi kira-kira molekul yang satu ini lebih aman dari paracetamol atau kurang aman. Ternyata dari LD50 lebih tinggi ya. Jadi makin besar LD50 obat semakin aman ya. Begitu. Ini hanya beberapa yang saya ambil dari PKCSM.
Nah, bisa juga pakai Swiss Atma. Sama yang diminta adalah canonical smile. Ya. Seperti ini, sehingga nanti akan. Nah, di sini ada apa kurungan ya, yang keluar hanya satu ya. Jadi memenuhi sebagai obat ideal. Tapi jangan terpukau kalau misalnya nggak masuk rule of five terus putus asa. Oh jangan. Jadi 80% obat yang beredar di dunia memang memenuhi rule of five, tapi yang 20% ini tidak harus. Kenapa? Kalau molekulnya besar, ya nggak masalah. Nanti ada cara untuk mengatasi absorpsi dengan bagian apa teknologi farmasi. Jadi obat-obat kayak antibiotik misalnya, itu ada yang molekulnya besar. Nah, keluar dari rule of five, tapi bisa jadi obat juga. Jadi idealnya adalah masuk hukum rule of five. Tapi kalau tidak, jangan putus asa ya. Nah, sebenarnya saya pernah tadi dengan Profesor Wahyudi dari Teknik Kimia dengan Bapak Dr. Muhammad Balgoji, sebenarnya sudah dapat proyek matching fund ya 1,1 miliar, tapi kita kembalikan walaupun sudah lolos ya. Bahkan uangnya sudah dikirim itu 300-an juta dari pemerintah, 200-an juta dari investor. Tapi sayang sekali uang dari investor ini susah keluar. Nah, sehingga supaya tidak terjadi hal yang merugikan, dikembalikan sama ketua saya Bapak Muhammad Balgoji. Saya juga baru tahu ternyata untuk penemuan obat itu selama ini orang menganggap yang paling susah adalah mencari investor, mencari pemilik modal. Dan memang tidak mudah. Tapi alhamdulillah dapat. Ternyata ada yang lebih susah lagi. Jadi kalau kita ngambil uang, masih bisa ngambil uang, itu tandanya kita belum kaya. Jadi kalau yang orang sudah kaya benar itu ngambil uangnya sendiri itu ternyata nggak mudah ya. Jadi saya pikir ngambil uang sendiri itu mudah ya. Gajian ngambil ATM 5 juta ya. Ada yang pembatasan sehari dibatasi 5 juta ya, besok ambil 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu. Itu kalau duit kita kecil. Kalau duit kita banyak itu ternyata tidak bisa seperti itu ya. Jadi sekarang ini hambatannya adalah seperti itu. Kita akan pending untuk menyelesaikan yang nah ini sebenarnya apa namanya step-stepnya ya. Jadi sayang sekali pending karena ngambil uang sendiri susah ya. Investor ngambil uang sendiri susah. Nah jadi berhasil saya sintesis. Jadi MH 2011 ini sebenarnya lahirnya setelah HP 2009. Jadi HP 2009 atau Alfitika ini kan kiriman tadi ya, kiriman Allah. Dan saya tambah di bensin, jadilah MH 2011. Nah, jadi kesimpulannya SPB dapat digunakan sebagai piranti di era komputasi untuk dapat menemukan molekul sebagai bahan baku obat sehingga bisa mandiri di bidang bahan baku obat. Ya. Kemudian desain obat berkaitan dengan efek yang poten dan ini tergantung dari kadar obat mencapai target untuk berinteraksi yaitu farmakodinamik tadi. Nah, farmakodinamik tergantung dari farmakokinetik. Jadi judulnya memang seperti itu. Jadi perannya itu sangat penting. Atau kita desain obat harus memperhatikan farmakodinamik dan farmakokinetik. Nah, ini beberapa desain molekul yang saya buat ya. Ada yang sudah pernah dibuktikan juga oleh Fakultas Farmasi USU ya. Yang saya kasih nama boron hava gamma. Dan menjadi boron hava menjadi boron USU begitu ya supaya tidak judulnya aja biar enggak kelamaan. Nah, jadi PNCT ya.
Jadi obat ini harus diinjeksikan ke dalam tubuh, kemudian obat itu mengandung boron. Nah, pasien tadi masuk ke reaktor nuklir, ditembak sama neutron. Nanti boronnya akan pecah jadi lithium dan sinar alfa. Sinar alfa itu yang akan membunuh sel kanker. Jadi di farmasi ada gedung 8 lantai, itu sekitar 70 miliar ya. Jadi kalau ada dosen farmasi dapat proyek 500 miliar. Jadi kalau untuk bangun gedung mungkin dapat 6 ya. 6 gedung lantai 8 dan itu melibatkan 25 universitas di Indonesia. Melibatkan dengan Jepang dan sebagainya. Tapi sayang sekali kebetulan saya tidak masuk grup ya. Sepertinya pending ya. Jadi belum sampai ke ujungnya. Nah, yang berikutnya adalah ini desain kompetitor paracetamol. Jadi saya penasaran dengan paracetamol. Nah, sehingga saya mendesain beberapa molekul untuk menandingi paracetamol. Kemudian ini sebagai antibiotik juga. Ya, jadi karena kloxacillin, salah satu derivat penicillin itu kan sudah banyak yang resisten, ada juga yang alergi. Maka kita mencoba mendesain molekul, saya kasih kode ini HPS 320 14A dan seterusnya. Ada juga angiograpolite ya. Jadi sebagai senyawa penuntun untuk malaria. Jadi ini bahan herbal, kandungannya itu bisa kita jadikan state of the art tadi, pure art tadi, untuk menuntun kita menemukan obat baru. Dan yang berikut adalah ini terakhir ya, tentang apa? Anti COVID. Nah, ini pernah dipakai UNER untuk mendesain anti COVID 6LU7. Tapi sayang sudah dikawal Badan Intelijen, kayaknya sampai sekarang belum ketemu juga. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk menemukan obat dan memang belum ada satu temuan obat sintetik dari Indonesia. 6LU7 ini luar biasa. Ini apa namanya? Bisa lari. Saya simpan bisa lari. Baru sekali ini saya nyimpen apa ini? Nyimpen pose molekul kok lari gitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon. Oh ya, saya ada hadiah buku ya. Siapa yang bertanya paling bagus, nanti saya kasih buku, saya kirim ke alamat. Luar biasa, Pak Hari. Terima kasih Pak Hari atas materinya tadi. Materinya benar-benar sangat luar biasa, terkait dengan pengembangan obat yang ternyata memang tidak mudah begitu, Bapak Dokter Hari. Sambil menunggu pertanyaan, silakan mau bertanya, silakan masuk dalam chat room ya. Ini juga ada beberapa yang sudah masuk pertanyaan ke saya, Bapak Hari. Saya izin share screen, Ini sampun ada beberapa pertanyaan, Bapak Dokter. Pertanyaan yang pertama ini terkait penelitian eksperimental itu ada aturan terkait replikasi begitu ya. Nah, salah satu contoh untuk instrumen misalnya ketika kita menggunakan spektro atau HPLC atau yang lainnya, biasanya kita melakukan minimal 3 kali replikasi begitu ya, Pak. Dan ada juga kadang menggunakan rumus Federer untuk melakukan replikasi. Nah,
dalam penelitian molekular docking ini, bagaimana kita untuk bisa melakukan replikasi, Bapak? Gitu, terima kasih. Baik. Jadi ini salah satu keunggulan plan kok bergema ya. Oke, betul Bapak. Jadi kalau dalam plan itu kita bisa membuat ligan itu sebanyak biasanya saya buat 10. Jadi nanti kita setiap docking punya skor 10 macam. Itu yang akan kita jadikan uji statistik. Saya kebetulan saat ini mereview naskah jurnal dari Asian Nature kalau nggak salah. Tapi nggak ada statistiknya. Nah, biasanya kalau saya menggunakan statistik, sehingga saya kalau bicara obat saya lebih bagus dari paracetamol, itu berdasarkan data dengan taraf kepercayaan berapa, tabel berapa, seperti itu. Jadi dengan plan ini tidak ada masalah untuk uji statistik begitu. Begitu ya. Oke. Berarti bisa dari konfirmasi begitu nggih Bapak nggih. Dari Nah, skor docking yang sedikit itu. dari Skor skor docking. dockingnya begitu nggih. Oh gitu, nggih. Nah, ini sedikit menambahi Bapak Hari. Eh, untuk replikasi itu ada yang pernah menyampaikan dari molecular docking itu kadang bisa kita lakukan dengan 3 kali untuk melakukan penambatan begitu. Nah, apakah itu juga bisa disebut dengan replikasi, Bapak? Bisa. Yang penting metodenya sama, cuma diulang gitu kan. Nggih, betul. Cuma kalau 3 kali kan terlalu sedikit ya. Nggih. Jadi 10 gitu. itu di luar konfirmasi begitu nggih, Bapak? Ya, jadi setiap kita docking itu ada, kalau di plan ini ada kita setel 10. Nah, nanti kita rata. Nah, itu yang akan kita jadikan uji P-nya. Begitu. Gitu nggih, beda. Nggih. Masing-masing Ini ada software nggih. beda-beda ya. Jadi itu masing-masing Hmm, kelebihan dan kekurangan. kelebihan dan kekurangannya begitu. Oke, izin share screen kembali untuk membacakan pertanyaan yang kedua, Bapak Dokter Hari. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait tahapan validasi, Bapak Hari. Nah, apakah bisa dijelaskan untuk tahapan validasi pada molekular docking ini bagaimana? Kemudian untuk dikatakan bahwa memang ini benar-benar valid atau tidak itu begitu, Bapak. Terima kasih. Betul. Jadi validasi ini salah satunya dengan parameter RMSD. Nah, salah duanya dengan Enric Fator. Kalau Enric Fator ini cukup rumit karena apa? Karena kita perlu docking misalnya 10 molekul aktif, kemudian 7.000 pengecoh. Nah, ini docking selama 3 bulan, nggak boleh mati listrik. Saya pernah disuruh sama penguji saya nggak mau karena menurut saya itu tidak waras ya. Saya memilih ganti metode. Jadi kalau yang saya lakukan adalah validasi dengan parameter RMSD. Nah, sesuai dengan namanya Jadi RMSD. terkait dari parameter RMSD. Jadi root mean square deviation. Jadi kalau kita punya molekul ya, kita molekul di kode PDB, misalnya enzim siklooksinase. Nah, ada yang sudah dibuat di situ molekulnya yang aktif. Misalnya molekul itu terdiri dari 5 atom misalnya. Nah, itu akan kita copot, kemudian kita kembalikan. Kedengaran? Ya, internet sekarang udah bisa belum ya?
Tes tes. Halo, Bapak. Alhamdulillah Bisa kedengaran? sudah terdengar. Iya, sampun, sampun. Monggo. Silakan. Oke, mohon izin lanjut pertanyaan ketiga ya, Bapak. Saya izin share screen kembali. Pertanyaan ketiga itu terkait dengan proses preparasi ligan, Bapak. Ketika menggunakan Yasara itu biasanya kan kita melakukan konfirmasi 10 begitu ya, seperti yang Panjenengan tadi sampaikan. Nah, untuk konfirmasi yang 10 itu apakah bisa lebih atau memang harus 10 begitu Bapak yang kita tanyakan. Kemudian fungsinya dari konfirmasi ini apa begitu Pak? Terima kasih. Halo, bisa kedengaran? Sampun terdengar dengan jelas Bapak? Jadi 10 tadi itu adalah apa yang kebiasaan. Tidak harus 10. Pernah itu tergantung apa validasinya. Jadi pada saat saya memvalidasi anti COVID 6LU7 itu 10 konfirmasi tidak cukup valid sehingga saya naikkan menjadi 20. Setelah 20 itu valid dan itu pun bisa lari-lari, harus saya ikat yang sudah valid. Nah, jadi kenapa kok harus 10? Kalau kita ibaratkan begini, itu kan interaksi antara obat reseptor. Kalau ada interaksi 2 orang misalnya, jadi pose 1 orang pada saat sendirian itu belum tentu nyaman untuk pasangannya. Nah, makanya kita buat 10 konfirmasi, nanti yang nyaman itu yang mana itu tergantung hasil doke. Nah, begitu ya. Jadi tidak harus 10, tetapi akan lebih bagus kalau ya minimal 10 kalau menurut saya begitu. Karena nanti uji statistiknya juga enak. Kalau belum bisa valid, baru kita naikkan jadi 20. Pengalaman saya seperti itu. Iya, berarti pertama itu minimal 10 begitu nggih Bapak nggih, baru Betul, kalau tidak valid dinaikkan. betul. Oke, untuk kita tahu valid atau tidaknya dari mana? Oke, Bapak Dokter Hari. Tadi parameter RMSD tadi bisa Nggih, kita dari dapatkan RMSD. 2 angstrom, di bawah 2 angstrom tidak. Begitu. Begitu nggih. Jadi yang dia lebih dari 2 Armstrong berarti tidak kita gunakan untuk penambatan begitu nggih. Betul. Jadi metode Nggih. kita tidak valid, software kita tidak bisa mengembalikan ligan natif ke tempatnya semula dengan RMSD di bawah 2 angstrom. Begitu. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Hari ternyata selain chat terhadap saya, ini anak-anak juga ada yang chat di Zoom Bapak. Oke. Ini dari Salsabila, mohon izin bertanya Bapak, untuk tahapan molekular docking kombinasi itu sendiri seperti apa nggih Pak? Ya. Apakah sama seperti molekular docking yang bukan kombinasi? Terima kasih. Begitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ini kayaknya nanti akan dapat buku. Siapa namanya? Bisa japri saya. Salsabila. Oke, Silakan japri. selamat ya Salsabila. Ya, jadi doke kombinasi ini itu diilhami dari obat-obat paten yang mengkombinasi paracetamol dengan ibuprofen. Kenapa kok mereka dikombinasi? Nah, saya analisis dengan dokeng. Ternyata kombinasinya itu, skor dokengnya itu lebih stabil dibanding ibuprofen. Ibuprofen sama paracetamol itu lebih bagus ibuprofen. Nah, kombinasinya ini mengalahkan ibuprofen tunggal. Dengan demikian, dosis paracetamol bisa dikurangi. Oleh karena itu kalau nggak salah ada 5 industri farmasi yang mengkombinasi paracetamol dan ibuprofen. Nah, bedanya dengan dokeng biasa, kalau dokeng biasa itu obat ke target. Sementara kombinasi ini ibuprofen dan paracetamol itu menempati target yang sama. Nah, sehingga nempelnya bareng. Bukan dokengnya nggak sendiri-sendiri. Nah, dari situ maka dokeng kombinasi ini bisa diterapkan untuk uji molekuler dokeng ekstrak-ekstrak
yang biasanya mengandung lebih dari 1 molekul. Begitu ya. Selamat, nanti itu akan dikirim. Silakan Japri. Oke, terima kasih. Selamat ya Mbak Salsabila. Nanti bisa Japri Bapak Dr. Hari Purnomo untuk bisa mendapatkan bukunya. Nah, ini ada lagi Bapak dari Fatima. Terima kasih Bapak Dr. Hari atas presentasi yang sudah dipaparkan. Saya izin bertanya, apakah terdapat perbedaan antara molekular docking dengan molekular dynamic atau keduanya saling berkaitan? Begitu Bapak. Ya, saling berkaitan sebenarnya. Karena beberapa jurnal malah mengharuskan molekular dinamik. Kenapa? Karena kebanyakan software docking itu kan semi fleksibel, jadi belum real. Nah, molekular dinamik ini setahu saya itu untuk mengetahui kestabilan interaksi. Cuma sayangnya ini perlu spek laptop yang lebih tinggi dari docking, sehingga untuk diadakan pelatihan itu agak susah. Kenapa? Karena harus running berhari-hari. Nah itu sehingga sampai sekarang saya belum mengadakan kelas online untuk molekular dinamik gitu. Di samping itu karena software yang saya gunakan fleksibel, nah, jadi menurut saya tidak pakai molekular dinamik itu sudah valid. Itu terbukti dari cara saya menemukan obat ya. Dan alhamdulillah obat itu sekarang sudah sampai ke investor begitu. Jadi saya yakin dengan molekular docking yang fleksibel itu tanpa molekular dinamik itu tidak ada masalah. Gitu. Oke, alhamdulillah. Berarti nanti kalau sudah ada informasi terkait untuk workshop farmakodinamik mungkin bisa di-share Pak Hari karena kita mungkin awam di sini juga terkait untuk farmakodinamik begitu Bapak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Satu pertanyaan lagi mungkin? Oh, sudah. Alhamdulillah. Karena terbatas waktu juga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hari. Ya, alhamdulillah, sesi diskusi tanya jawab sudah selesai. Izinkan saya sedikit mengambil kesimpulan dari pemateri kedua ini bahwa untuk pengembangan suatu obat itu proses yang dibutuhkan memang sangat panjang dan antara farmakokinetik, farmakodinamik, kemudian farmakologi semuanya saling berkaitan dan saling support begitu. Dan bioinformatika ini adalah salah satu metode yang bisa membantu kita dalam pengembangan suatu obat di mana yang kita bisa untuk menurunkan persepsi bahwa dalam pengembangan suatu obat itu membutuhkan waktu dan biaya yang begitu besar seperti riset-riset yang dilakukan oleh Bapak Dr. Hari Purnomo. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Dr. Hari Purnomo atas waktu dan sharing ilmunya. Izinkan kami memberikan penghargaan pemateri kepada Bapak Hari Purnomo. Bapak Dr. Hari, berikut sertifikat pemateri apresiasi kami dari kampus Universitas Anwar Merdeka. Matur nuwun atas kesediaan dan rawuhnya dalam acara kuliah pakar atau kuliah tamu hari ini hadir di sini berbagi ilmu terhadap kita semua. Terima kasih Bapak Dr. Hari, mau diterima, G. Saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ini ada gangguan di laptop saya dan internet juga tidak ada kaitannya dengan kasus tadi pagi ya. Jadi kebetulan karena Allah mengendaki demikian. Jadi gangguan ini tak ada hubungannya dengan kasus tadi pagi yang salah paham ya. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Hari. Mungkin bisa stop share untuk sertifikat sebelum sesi 2 diakhiri. Mungkin mohon izin untuk bisa ambil gambar terlebih dahulu dengan Bapak Dr. Hari Purnomo begitu, nggih. Silakan semua mahasiswa untuk kita bisa melakukan pemotretan bersama terlebih dahulu dengan pemateri yang kedua. Begitu. Ini ada 6 slide. Kita mulai dari slide pertama.
dihitung sampai dengan ketiga. 1, 2, 3. Mana? Kita lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian kita lanjutkan slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut slide keempat. 1, 2, 3. Lanjut slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Dr. Apoteker Hari Purnomo atas waktu dan materinya. Kami mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan kami selama acara ini yang menyinggung panjenengan. Terima kasih atas kerjasama dengan kami dan semoga kerjasama ini bisa berlanjut untuk kegiatan yang mendatang. Begitu. Matur nuwun Bapak, terima kasih. Monggo jika ingin meninggalkan layar Zoom, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf wabarakatuh. Matur kekurangannya. nuwun. Alhamdulillah, inilah akhir dari kuliah pakar kita yang bertema Molecular Docking in Drug Design Development. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih untuk perhatiannya dan mengikuti kegiatan ini sampai dengan sesi terakhir. Kemudian saya kembalikan lagi kepada MC pada kuliah pakar hari ini. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Apoteker Aristara Ningsih M.Farm. Hadirin sekalian, kita sudah di akhir acara. Mari kita tutup acara kuliah pakar ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Demikian rangkaian acara. Saya Apoteker Dewi Ramawati M.Farm selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan atas partisipasinya, dan kami juga mohon maaf jika ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.